Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziman Lovers, apa kabar hari ini? Aduh, senengnya ya kita bisa ketemu lagi hari ini. Pastinya kita akan sharing banyak hal mengenai kesehatan dalam talk show Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat persembahan dari Ziman. Ziman adalah enzim antioksidan yang diproses dingin. Dan Amelia hadir kembali dong bersama pemerhati masalah kesehatan dan nutrisi, ada Pak Nyoto Sianto. Halo Pak Nyoto. Halo Mbak Nina, kembali lagi di suasana yang sudah mulai banyak hujan ya. Iya, betul. Dan panas-panas kemarin yang kita lalui sudah berakhir. Sekarang udah musimnya berganti. Ya, berarti November rain. udah mau habis juga nih Novembernya ya. Oke, dan pastinya udah mulai adem-adem gitu ya. Jadi kalau adem-adem begini, ini kita mesti ekstra hati-hati juga ya masalah kesehatan ya Pak Nyoto ya. Iya betul. Karena biasanya di masa peralihan atau pergantian musim banyak kemudian penyakit-penyakit yang menyertai ya. Termasuk kalau kita bicara mungkin banyak di antara kita yang seringkali merasa lemas ya, anemia ya, kurang darah, ada juga masalah-masalah yang lain. Nah, ini dia kita akan bahas hari ini. Tentunya untuk Anda yang ingin berinteraksi boleh ya langsung WhatsApp di 081511 103 103 dan jangan lupa subscribe juga YouTube channel kita di Ziman Herbal. Jadi kita akan bahas A to Z-nya tentang darah ya, atau kelainan darah. Darah sendiri Pak Nyoto kan punya fungsi banyak ya di tubuh kita ya. Di antaranya adalah menyalurkan oksigen, Ya. kemudian juga membawa sari-sari makanan ke seluruh tubuh, termasuk juga membuang limbah gitu. Betul. Nah, sebegitu pentingnya darah, pastinya kita mesti harus aware dengan bagaimana kondisi darah di dalam tubuh kita gitu ya Pak Nyoto. Betul. Yang paling penting kita samakan dulu persepsi ya, bahwa semua darah itu merah jenderal. Ya, nggak ada darah biru, nggak ada darah hitam, nggak ada ya. Darah semua putih tapi darah, ada. Nggak ada ya kan, nggak ada Oh, darah putih hijau, nggak nggak ada. Oh, serius? Jadi semua darah itu warnanya merah. Kalau warna ya kita cerita warna. Tapi kalau dari jenis sel beda darah, ya. iya kalau dari jenis darah memang ada cerita bahwa darah kita itu ada 3 jenis gitu kan. Sel darah merah disebut eritrosit, sel darah putih walaupun warnanya tetap merah, sel darah putih. Kemudian trombosit ya, kalau sel darah putih namanya leukosit. Kalau sel darah trombosit itu disebut keping darah. Jadi ada darah merah yang tadi Mbak Nana ceritakan, yang fungsinya mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, membawa sari-sari makanan ke seluruh tubuh, membawa antibodi ke seluruh tubuh dan sebagainya. Itu sel darah merah. Tapi ada sel darah putih yang fungsinya untuk memerangi infeksi ya, baik dari virus, bakteri, bibit penyakit, sel darah putih lah ya. Kemudian ada yang fungsinya untuk kalau kita luka itu kan cepat nutup ya. Itu tutup oleh keping-keping darah ya, namanya trombosit. Kalau untuk tadi yang saya sebut untuk menyerang semua peradangan infeksi disebut sel darah putih yang mengangkut semua nutrisi dan oksigen, hormon, antibodi dan sebagainya, sel darah merah. Jadi ada 3 plus tambahan 1 lagi plasma darah. Nah, plasma darah ini kan cairan ya, bukan sekadar cairan tapi ada padatannya juga, disebut plasma darah karena kandungan dari plasma darah ya otomatis namanya plasma ya, air. Kemudian ada garam-garamnya juga ada, proteinnya juga dan sebagainya. Jadi kita tidak terlepas dari sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit dan sel darah keping darah ya, namanya leukosit. Nah itu kalau kita punya masalah dengan darah kita, otomatis ada gejala-gejala yang tidak nyaman. Ada penyakit akibat kita punya masalah dengan sel darah merah kita, atau penyakit masalah dengan darah putih kita, atau masalah dengan keping darah kita. Nah itu karena kita punya darah ada masalah penyakit darah. Nah, kita sebut deh kelainan darah karena yang namanya lain kan lain daripada yang lain kan, tadinya normal. Kalau tidak normal ya lain daripada yang lain, abnormal kan gitu. Jadi pada kesempatan kali ini kita sharing-sharing aja deh. Kenapa sih orang punya masalah dengan darah, dan ini sangat penting sekali kita ketahui karena ya seluruh tubuh kita kan sebagian besar oleh cairan darah yang menghidupi kita. Kalau darah kita itu error, ya kita kena penyakit yang
suatu saat berat dan ujung-ujungnya bahaya. Ya, karena itu vital sekali ya. Iya. Ada di tubuh kita. Baik, nanti kita akan bahas lebih jauh ya Ziman Lovers ya. Jangan lupa loh yang mau nanya boleh di 0815 11 103 103. Kita kembali setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Oke, jadi udah jelas ya bahwa dalam darah itu ada beberapa komponennya, yakni sel darah merah, sel darah putih, kemudian keping darah, dan ada juga plasma darah. Ya, masing-masing punya fungsinya sendiri-sendiri ya Pak Nyoto ya. Iya, betul. Dan seringkali memang ada masalah kelainan darah dari salah satu komponen atau bisa jadi banyak komponen gitu. Iya, ya. betul. Nah, biasanya penyakit-penyakit apa yang muncul yang dikategorikan sebagai kelainan darah itu? Kita bahas dulu tentang sel darah merah dulu deh ya, atau eritrosit ya kan. Jadi sel darah merah atau eritrosit itu kan tadi kita cerita paling penting untuk membawa hemoglobin. Hemoglobin lagi, membawa oksigen ya kan, sari-sari pati makanan, kemudian juga membawa antibodi dari sel darah merah. Jadi dia fungsinya kurir ya kan, seperti kita pesan apapun nanti kurir yang kirim. Nah, kalau kurirnya ini tiba-tiba bermasalah tapi tidak mampu membawa apa yang harus dia bawa, ya kan repot juga ya. Kita pesan makanan pakai kurir, nggak nyampe-nyampe Jadi ya. dia bagian logistiknya ya, Iya, sel darah merah ya. logistiknya. Oke. Jadi tapi ada yang salah juga kan, kalau orang kena sel darah merahnya bermasalah misalnya ya, kurang darah kan biasa disebut anemia. Ada orang yang asumsinya anemia itu sama darah rendah sama. Kurang darah sama darah rendah itu beda gitu kan. Karena kalau darah rendah itu tensi ya Pak. Kalau darah rendah itu tensinya, tekanan darahnya itu turun ya kan. Kalau darah merah itu sel darah merahnya itu kurang. Biasanya hemoglobinnya yang kurang. Nah, hemoglobin itu kan yang mengangkut oksigen. Ya otomatis kalau orang kekurangan darah merah, hemoglobinnya menurun, ya ciri-cirinya ya Lemes, biasanya ya. lemes, Ngantuk. pucet, ngantuk, gampang teler, mukanya pucet, Itu biasanya napasnya menyerang pada tengah-tengah tua sih Pak, anemia itu. Iya, jadi rata-rata orang yang tengah tua itu menderita penyakit anemia. Ya kan? Oke. Jadi sering sakit kepala. Jadi kalau ada orang punya ciri-ciri udah sakit kepala terus-menerus nih, ya kan? Wajahnya pucat, gemeteran, napasnya pendek, gampang capek, ya kan? Terus kulit dan rambutnya kering, ya kan? Pikirannya kacau balau, nggak bisa fokus, nggak bisa inget deh, palupi, gampang lupa. Kamu pasti kekurangan darah, anemia, ya kan gitu. Habis itu dia lihat tanggal, Oh iya, pantas sudah tanggal awal akhir bulan nih. Itu Kan biasanya gitu. kalau misalnya dikatakan kurang darah atau anemia itu biasanya pada hemoglobinnya yang berkurang. Iya, ya. karena HB kan normal tuh berapa sih Pak? jadi kalau hemoglobin itu kan biasanya dibentuk dari zat besi, ya kan? Biasanya orang itu kurang gizi, kurang zat besi. Makanya kalau ibu hamil, biar nggak Resiko kurang darahnya anemia, ya. dikasih nutrisi yang fungsinya meningkatkan hemoglobin atau zat besi, asam folat lah B12 ya kan. Jadi kalau orang hamil itu kan kadang-kadang butuh hemoglobin yang dibentuk dari zat besi yang banyak, ya kan? Biar anaknya yang dikandung juga punya darah juga Oke, dong. berarti kalau anemia itu faktor dari luar yang menyebabkan anemia. Iya, karena umumnya kekurangan nutrisi di tingkat mikro. Jadi kan kalau nutrisi makro ya kita tahu deh, makro karbohidrat, lemak, protein. Kalau mikro antioksidan termasuk diantaranya vitamin B12 kan. Nah, kalau kekurangan vitamin B12 itu kekurangan magnesium juga, itu otomatis kita punya sel darah merah tidak sehat. Dan sel darah merah itu ada yang lebih parah lagi ya, bentuknya bukan keping darah tapi bentuknya ada yang seperti bulan sabit lah, bentuknya cacat lah. Oh, karena ada, kurang itu. Iya, Oh. ya kan? Tapi ini genetik nggak sih Pak? Karena ada juga sih yang orang Ada yang salah mitos penyakit ya. yang genetik itu seperti Anemia thalassemia gitu Oh, kan, itu kalau salah anemia satunya. enggak? Anemia kemungkinan sih enggak ya. Tidak. Nah, kalau darah rendah seperti apa? Nah, kalau darah rendah itu kan penyebabnya darah kita tekanannya rendah, ya kan? Biasanya karena faktor jantungnya untuk memompa darahnya itu kurang optimal, jadi tekanan darahnya rendah. Dan faktornya juga banyak, tapi penyebab umumnya juga sama, kurang nutrisi dari makanan serta kondisi medis. Contoh kalau orang hamil kan kecenderungannya ada yang darah tinggi juga ada yang darah rendah, ya kan? Jantungnya, klepnya bocor, bengkak jantung atau masalah hormonal. Kurang minum juga sama, ya Bisa kan? bikin tensi. Tensi darahnya rendah atau
luka, keluar darahnya banyak, ya otomatis juga darahnya rendah. Ini kalau misalnya darah rendah itu kalau nggak salah apakah juga diturunkan? Kayak saya nih Pak, Ya. saya ini kan kategorinya nggak darah rendah karena Ya. ayah saya tuh darah rendah gitu. Ya, ada darah rendah itu juga ada faktor genetis ya, termasuk darah tinggi gitu ya. Jadi solusinya sih perbanyaklah olahraga ya kan, biar atau jantungnya nguat. Seringlah marah-marah. Sering marah-marah, jangan sampai sering makan asin-asin, tiap hari makan ikan asin biar darahnya naik kan. Ya itu. Itu tidak menyelesaikan masalah. Protes ya, makan asin lagi, ikan asin lagi. Kalau makan asin tiap hari, kok kasih ikan asin terus ya, sana makannya kambing, ya udah deh, ngamuk-ngamuk darahnya naik. Makanya dibilang kalau mau cari istri atau suami yang darah rendah aja, nggak gampang marah. Iya, jadi sebelum menikah coba cek dulu tekanan darahnya. Jadi salah satu syarat ya. Betul, Oke. ya kan? Terus. Jadi kalau orang yang darah rendah itu ya ciri-cirinya sering pusing, gampang pingsan, gampang gelir ya. Itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia tuh gelir? Itu bahasa planet. Oh, bahasa iya. Keliengan ya. Keliengan Oke. ya kan. Oh ini darah rendah ini gelir, apalagi tak akhir bulan atau kurang makan paginya nggak makan. Atau di PHP. Atau di PHP. Atau dapat SP. Pak biasanya Iya. kalau misalnya darah rendah itu ada kok diikuti juga dengan anemia nggak? Nggak Berbeda. selalu, nggak selalu, ya kan. Jadi bedakan ya antara kita darahnya itu rendah, tekanannya rendah, atau kita kurang darah, itu beda, ya kan. Kalau kurang darah artinya kita punya sel darah merah atau eritrositnya tidak sesuai dengan kuota yang dibutuhkan oleh tubuh. Iya, ya. ya kan? Treatmentnya juga beda ya Pak ya. Iya, hemoglobinnya kurang. Nah, umumnya kenapa? Karena pembentukan sel darah merahnya nggak optimal. Hemoglobinnya terbentuk tidak optimal. Oh, kurangan vitamin B12 Iya, iya. atau vitamin asam folat. Organ yang bermasalah pun Iya, berbeda ya. Kalau betul. tensi di jantung. Ya, kalau- walaupun ciri-cirinya mirip-mirip dikit lah ya, tapi yang paling utama kalau sel darah putihnya, sel darah merahnya kurang, kok baru ngomong merah udah lari ke putih ya. Sel darah merahnya kurang, itu ciri-cirinya kelelahan, gampang capek kan. Kemudian otot-ototnya juga gak gampang kebentuk ya kan. Kemudian kurang oksigen kan otomatis cepat lelah. Kemudian napasnya pendek-pendek ya gimana panjang orang kurang darah merah untuk mengangkut oksigennya, hemoglobin. Otomatis kurang oksigen ya wajahnya pucat, sakit Oke. kepala kan gitu. Oke, baik. Itu baru darah merah. Darah merah. Kita masih punya PR 3 lagi. Ada lagi. Tapi harus break dulu ya. Oke, nanti kita akan lanjut kembali, seru banget ya. Kalau Anda punya masalah, pengen konsul, boleh 081 511 103 103 dibuka untuk Anda. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ya, jadi hati-hati ya kalau misalnya kita mendapati gejala-gejala yang sebetulnya sudah common ya. Lemes, ngantuk, berkunang-kunang, sering pusing ya. Nah, ini bisa jadi karena ada gangguan dengan sel darah merah kita atau anemia. Nah, ini pasti ada nanti ya bagaimana cara mengatasinya. Beda banget dengan tensi atau darah rendah. Tadi Pak Nyoto sudah ceritakan. Oke, kita masuk pada step berikutnya yakni sel darah putih atau leukosit. Nah, Leukosit. ini biasanya yang dia menjadi pasukan untuk mengatasi infeksi ya Pak ya? Iya, kan kita butuh darah putih untuk mengatasi infeksi, peradangan-peradangan itu kan cuma sinyal bahwa ada infeksi dari bakteri bibit kuman penyakit atau virus. Nah, nanti kan sel darah putih itu akan melawan semua zat-zat yang akan menyerang tubuh kita itu ya kan, makhluk-makhluk lah ya kan. Nah, darah putih itu kan kalau kelebihan salah, kekurangan salah. Kalau darah putih kita rendah, akibatnya kita susah untuk melawan penyakit. Jadi gampang Gampang sakit. demam, Ya. gampang sakit, gampang nyeri nggak sembuh-sembuh, ya kan? Radang, ya. Radang nggak sembuh-sembuh. Oh, sel darah putihnya rendah, ya kan? Kelenjar limfonya juga rendah. Ya udah, pantesan penyakitan, gampang kena angin sakit, kena hujan sakit, kena panas sakit, serba salah lah darah putihnya rendah. Tapi kalau kelebihan juga salah, karena ada juga penyakit yang berbahaya namanya leukemia. Leukemia itu kan sel darah putih memangsa sel darah Menyerang sel darah merah, merah, karena sel ya. darah putihnya itu Ganas. berkembangnya cepat, karena over perkembangannya dia makanin sel darah merah. Agresif, Akibatnya ya. otomatis kita kekurangan darah merah, anemia juga karena darah putih kita jadi monster kan, makanin sel darah Tapi merah. nggak bakal kena infeksi Ya, atau malah
Ya, seandainya udah kena sel darah merah ya sel darah merah dimakankan sama darah putih ya repot juga kan. Ciri-ciri anemianya ada, tapi juga kelebihan darah putih juga ada. Contohnya orang yang udah kena penyakit leukemia baik akut ataupun udah kronis kan, ada yang tiba-tiba kok gusinya bengkak-bengkak, terus gusinya ada pendarahan, kebentur sedikit lebam-lebam ya kan, ataupun nggak kebentur udah lebam-lebam. Nah, kepala hati-hati. benjol-benjol ya. Iya. Nah itu artinya jangan-jangan ada leukemia nih kan gitu. Leukemia itu kanker darah ya Pak? Kanker darah, ya kan? Penyakit leukemia itu kanker darah. Ya. Jadi kalau udah kena kanker darah, itu juga nggak nyaman karena ada ciri-cirinya. Misalnya berat badan tiba-tiba turun, nafsu makannya berkurang, malam keringetan, ya kan? Kulit lembab dan hangat gitu kan. Nah ini jangan-jangan kalau udah seperti ini ada sinyal dia punya masalah dengan darah putihnya. Kalau ini sebabnya apa Pak? Kok darah putihnya bisa Jadi agresif? penyebab utamanya itu kan sebenarnya dari pembentukan semua sel darah itu, baik darah merah, darah putih ataupun keping darah itu kan di sumsum tulang belakang. Jadi faktor produksi sumsum tulang belakang kita yang merupakan pabriknya sel darah itu pasti bermasalah, sehingga mengakibatkan kelainan pada darah merahnya. Dia membelah tidak bisa mati, akibatnya malah kelebihan darah putihnya membelah tidak bisa mati, kelebihan darah putih, bahkan dia ganas memangsa sel darah merah. Nah akibatnya sel darah merahnya kurang, sel darah putihnya berlebih, tidak seimbang lagi. Kalau itu udah sistem yang ada di tubuh ya, maksudnya bukan dari faktor. Kalau anemia tadi kan nutrisi, betul. Kalau ini dari ya ini faktornya banyak juga kan. Kalau kita cerita orang kena penyakit leukemia atau kanker darah, penyebabnya kan banyak faktornya ya kan, bisa karena beragam, karena oksidasi yang demikian banyak, di sekelilingnya itu banyak radikal bebas, pola makannya nggak bener, banyak mengandung toksik ya kan, kemudian juga faktor psikis, akibatnya pabrik darahnya tidak benar, akibatnya pada saat dia produksi sel darah merah, darah putih ataupun keping darahnya nggak normal. Nah akibatnya dia kena yang disebut leukemia. Jadi kalau udah kena penyakit leukemia itu waduh, repot juga ya, karena sumber-sumbernya itu kan mesti sum tulang belakangnya diperbaiki dari faktor pabriknya. Makanya kan ada yang sifatnya mengganti sum tulang belakangnya itu. Implan gitu ya? Iya implan, tapi ya nggak menyelesaikan masalah juga kan. Ya bisa dari radiasi, bisa jadi turunan. Juga ada yang bilang ada yang dari akibat virus, ya kan. Kanker darah ini diantaranya akibat virus. Virusnya disebut leukemia felin HTLV-1. Wah kita capek deh ngapalinnya ya. Karena virusnya ini juga berkembang terus dengan berbagai jenis yang bisa menyebabkan bermutasi darah putihnya menjadi ganas ataupun over. Kalau anemia tadi kita bisa melakukan preventif. Nah kalau untuk leukosit ini atau kanker darah gimana Pak? Nah sebenarnya kita harus kembali dari faktor pola makan kita. Apa yang kita konsumsi jangan-jangan memicu pabrik sel darah merah, darah putih sama keping darah kita nggak normal produktivitasnya. Apakah makanan kita banyak mengandung zat-zat kimia yang bersifat karsinogenik sehingga mengakibatkan kita kena kanker darah yang disebut leukemia. Darah putih kita over kan gitu. Nah pola makan juga termasuk faktor di atasnya pola makan kita apa? Gaya hidup kita. Apakah kita di lingkungan yang terkontaminasi dengan polusi yang demikian pekat atau lingkungan yang demikian toksik, atau juga faktor psikis. Karena faktor psikis itu kalau kita itu punya masalah mentalitas kita sakit, hati berlebihan, dendam berlebihan, kecewa berlebihan, tidak memaafkan, itu akibatnya menyebabkan hormon kortisol kita itu meningkat, menginduksi hormon epinefrin. Hormon epinefrin menginduksi hormon interleukin yang menyebabkan peradangan di seluruh tubuh. Lama-lama terjadilah keseimbangan metabolisme kita rusak. Akibatnya memicu timbulnya penyakit diantaranya kanker darah ini. Oke. Karena faktor psikis itu sangat nggak bisa kelihatan kan orang itu. Kalau orang makan ini sehat atau tidak sehat kelihatan ya kan. Kalau psikis itu kan di dalam hati. Ketawa-ketawa tapi hatinya menyimpan sakit yang berlebihan. Daplek wae ya Pak yo. Wis rasa dipikir-pikir wae sakarepmu lah gitu. Jadi kita harus bersifat melepas dari segala susah juga ya jadi soal psikolog.
Masalah itu biasa, tapi jadikan masa lalu ya. Pikir aja Betul. sekarang biar kita happy mulu. Iya. Gitu. Ya sudahlah, kita happy ya Pak Nyoto, kita nyanyi dulu ya. Siap. Yang mau nanya yuk 0816 081511 103 atau juga di YouTube channel kita Ziman Herbal. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Senang sekali terus bersama Nina Amelia dan Pak Nyoto Sianto untuk Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat persembahan dari Ziman. Dan rupanya acara ini udah viral loh Pak Nyoto. Oh ya? Sekarang nih ya, kalau anak-anak itu ya mau makan sesuatu yang gak bener langsung bilang, kata Pak Nyoto kan gak boleh gitu. Pak Nyoto gitu. udah disebut nih. Ya. Karena memang ya di forum ini kita membahas banyak hal yang berhubungan dengan kesehatan yang notabene ini sangat bermanfaat sekali untuk keberlangsungan hidup orang banyak sampai Betul. tua nanti gitu kan. Masa kita udah sepanjang hidup kita sampai usia tua nggak tahu darah kita itu fungsinya apa, kebangetan gitu. Iya dong, ya darah. Iya, taunya darah saya muda. berdarah hitam nih. Yang berdarah hitam itu cuma ayam cemani padahal ya. Oh gitu. Oke, kita masih lanjut mengenai kelainan darah dan sudah tadi sampai pada darah merah dan leukosit darah putih. Sekarang kita menuju ke trombosit. Oh, trombosit boleh. Untuk kira plasma darah dulu deh ya kan. Oh, plasma darah. Plasma darah lompat. itu kan sebenarnya cairan yang membawa semua sel darah putih, darah merah dan keping darah itu kan dalam plasma darah. Ya, warnanya memang kekuningan sih sebenarnya plasma darah itu yang mengangkut limbah, kemudian juga mengangkut semua sel-sel darah merah, darah putih dan sebagainya. Namanya juga plasma ya kan. Mengangkut limbah, menjaga keseimbangan cairan tubuh, membantu proses pembekuan darah ya kan. Kemudian menjaga suhu tubuh, melawan infeksi. Bayangkan kalau kita punya plasma darah kita itu kurang, ya kan? Bagaimana bisa melawan infeksi, membantu trombosit untuk melakukan proses pembekuan darah, menjaga keseimbangan asam basa darah kita. Kan darah kita itu kalau bisa pH-nya rata-rata 7,3, lebih lah 7,34. Jadi cenderung basa. Nah, itu plasma darah itu tugasnya, ya kan? Kemudian juga menjaga keseimbangan cairan tubuh, juga mengangkut limbah-limbah. Nah sekarang bagaimana kalau kita punya zat racun atau limbah dalam tubuh itu tidak dibuang karena plasma darah kita kurang, kan bermasalah. Keracunan darah makanya. Iya, makanya kita kalau bisa ya harus punya plasma darah yang optimal. Jadi akibatnya kita nggak kena penyakit yang macam-macam. Nah setelah itu kita bahas tentang trombosit atau keping darah. Nah kalau kita luka kan biasanya bisa ketutup luka itu oleh trombosit, oleh keping-keping darah kita. Keping-keping darah kita membeku ya kan. Akibatnya membuat kesempatan tubuh kita membuat jaringan baru sehingga terjadilah luka-luka kita sembuh. Nah bayangkan kalau trombosit yang menutup luka-luka itu keping-kepingnya itu tidak mampu menutup luka, kan terjadi pendarahan terus-menerus. Nah, ngucur mulu ya. Nah ada penyakit herediter yang sangat ditakutkan yang namanya penyakit hemofilia, Iya. di mana keping darahnya itu tidak Bisa bisa membeku. menutup luka. Akibatnya kalau dia cedera sedikit saja ya, lukanya cedera, dia Bisa pendarahannya kehabisan nggak darah ya? berhenti-berhenti. Mhm. Nah banyak juga penyakit di mana kita kekurangan protein tertentu yang membentuk keping-keping darah kita kurang. Kalau luka nggak bisa berhenti, susah kering, lukanya suka tertutup. Udah ngunyah daun singkong, daun pepaya, daun apapun dipopokkan di bagian luka, kok tetap ngucur karena koagulan atau pembekuan darah kita nggak optimal. Karena keping darah kita pun juga tidak optimal. Jadi trombosit itu penting untuk menutup luka. Tapi kalau kita punya keping darah berkurang, darah kita kan sulit ya untuk menutup luka, akibatnya sering pendarahan terus-menerus. Tapi ada juga kalau trombosit kita berlebih, ini yang berbahaya. Jadi kalau trombosit kita berlebih, darah kita kan cenderung Kental. gampang membeku Ya, kan. pengentalan darah. Kalau gampang membeku, laju endapan darah tinggi, jadi pengentalan darah. Nah kalau pengentalan darah ini tiba-tiba menyumbat, nah ini kan berbahaya. Ya Iya. kalau menyumbatnya di ujung jempol, kalau di kepala kan stroke gitu ya. Kan kalau jempol nggak stroke ya, kalau kepala yang repot. Belum kalau nanti larinya ke jantung karena pembekuan darah akibat keping darah kita yang berlebih. Artinya dalam tubuh kita itu mesti seimbang. Darah merahnya lebih nggak boleh, kurang juga nggak boleh. Kita Leukosit. punya leukosit atau keping darahnya lebih nggak boleh. Leukosit darah putih ya. Leukosit itu darah putihnya berlebih nggak boleh, kurang juga nggak boleh. Trombosit atau keping darahnya berlebih tidak boleh,
kurang juga boleh. Jadi kita perlu regulasi dalam tubuh kita yang mengatur semua keseimbangan dari kimia darah kita. Nah, itu kita punya regulasi itu bisa bagus kalau kita bahan bakunya untuk mengatur semua sistem regulasi itu di setiap sel kita itu juga bagus. Karena kita memberi makanan yang efektif dari tubuh kita. Bukan sekedar konsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein. Tapi makanan yang kaya dengan unsur mikro, antioksidan, enzimatis, juga vitamin-vitamin, mineral-mineral itu dibutuhkan tubuh. Dan itu adanya di makanan yang masih raw, masih mentah, masih segar yang belum diproses. Pertanyaannya berapa banyak sih kita konsumsi makanan yang masih segar? Konsumsi makan kenikir, selada, brokoli, asparagus, yang mentah loh ya. Jarang saya, kebanyakan konsumsi yang udah digoreng-goreng. Makanan gorengan kan buat kekentalan darah kita. Darah kita kebanyakan mengandung minyak karena hobinya makan gorengan. Coba makanan yang raw food, yang segar-segar ya, nanti kita salad gitu ya. Berikut. Kalau trombosit itu dia karena apa Pak gangguannya? Nanti kita akan bahas ya. Oke, jangan kemana-mana. Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat Persembahan Ziman akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Oke, sudah tahu sekarang ya. Aduh, pokoknya hati-hati banget deh yang namanya asupan makanan. Tadi Pak Nyoto bilang tuh gorengan-gorengan itu bisa bikin pengentalan darah. Padahal yang berbau-bau gorengan itu yang lezatos, Pak Nyoto. Betul. Kita siaran aja makanannya gorengan. Yang banyak mengandung gula, udah bikin darah kita kental. Ya kan, yang banyak mengandung lemak, goreng-gorengan, minyak-minyakan, apalagi minyak rancid, bikin darah kita kental. Lama-lama struktur kimia darah kita menjadi rusak. Nah, kalau kita sudah punya masalah dengan hal tersebut, kita punya sel darah merah udah tidak sehat, sel darah putih udah tidak sehat, keping darah sudah tidak sehat, eritrosit, leukosit, trombositnya udah nggak bagus. Solusinya gimana? Ganti pola makan yang sehat, dan jangan lupa konsumsi suplemen Ziman, ya kan? Ziman kan kandungannya adalah antioksidan mikro daripada saripati buah-buahan mengkudu, delima, kulit manggis, kemudian juga ada pegagan dan sebagainya yang sudah diekstraksi dingin 2 kali. Kalau kita konsumsi rutin pagi, siang, sore, lama-lama darah kita yang tadi kondisinya nggak bagus jadi membaik. Akibatnya gejala penyakit akibat kita punya masalah dengan keping darah merah misalkan, atau trombosit, atau keping darah putih, atau sel darah putih, atau darah merah, atau eritrosit kita bisa membaik kalau kita konsumsi makanan yang kaya dengan nutrisi mikro yang padat, antioksidannya tinggi. Dan ganti pola makan yang buruk-buruk deh, gaya hidup yang buruk ditinggalkan. Nanti kalau darah kita sudah bagus, ya kan, warnanya benar-benar merah, bukan hitam gitu ya, otomatis kita segar kembali, bugar kembali, napas panjang, nggak gampang capek. Kemudian juga luka cepat kering, kita punya infeksi cepat sembuh, kita punya badan juga nggak dibawa kemanapun oke. Karena kita punya kondisi darah kita sehat, karena yang menghidupi tubuh kita kan semuanya dibawa oleh aliran darah. Iya, betul. Nah, jadi jangan ragu-ragu deh. Sekarang konsumsi Ziman tujuannya untuk membuat jangan sampai kita punya kelainan darah, baik kelainan darah sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit, sel darah keping darah, trombosit. Jangan sampai ada kelainan, ada masalah. Jadi kita konsumsi sejak dini, karena ini bukan obat, ini makanan yang bisa menyehatkan darah Anda. Konsumsi rutin deh, pagi, siang, sore. Ya, gitu. Kalau tadi Pak Nyoto kan sudah suggest untuk kita makan yang mentah-mentah ya, raw material. Betul. Karena itu tidak membuat kerja dari tubuh kita berat dan juga bisa membuat kualitas darah kita membaik. Nah, sekarang ada Ziman. Udah, jadi ditetesin aja setiap hari. Berapa tetes, Pak? 5 tetes pagi, siang, sore, ya kan. Tapi kalau udah punya masalah kelainan darahnya kronik ya lebih loh. Nah, kalau kita cerita dari traditional Chinese medicine ataupun pengobatan dari herbal timur maupun barat, konsumsi makanan yang berwarna merah itu ternyata bagus untuk menyehatkan darah. Jadi kita konsumsi beet gitu ya. Semangka ya boleh deh, merah juga, asal jangan yang kuning. Tomat. Ya kan, beet, tomat, apalagi yang merah. Bayam merah. Delima, buah naga. Kan? Buah naga. Ungu itu. Nah, warna merah Apel. itu ternyata mampu menyehatkan darah. Kulit manggis kan merah juga, itu juga bagus menyehatkan darah. Nah, kebetulan sebagian buah-buahan yang warna merah itu udah diekstraksi dingin,
ada dalam satu botol Ziman. Ziman, tinggal kita tetes secara rajin. Oke, Gitu. jadi kalau pengen kita sehat terus konsumsi Ziman secara rutin. Iya. Oke, by the way Pak, kalau misalnya kita donor darah itu bisa berpengaruh terhadap kualitas darah kita nggak? Bagus sekali donor darah itu karena membuat tubuh kita itu untuk memproduksi sel darah kita menjadi seimbang, menjadi normal. Karena orang kalau tidak menjaga homeostatis atau keseimbangan dari sel darah kita, repot. Salah satunya adalah membuat tubuh kita itu udah untuk meregenerasi sel darah kita yang udah kurang bagus kita kasih orang, nggak bercanda lah ya. Jadi regenerasi selnya bagus gitu ya. Karena akan timbul darah yang lebih muda-muda dan ceria kan, karena ada produksi baru, itu bercanda tadi. Oke, jadi kita wajib juga bagi mereka yang hobi donor darah ternyata membuat darah kita menjadi sehat juga. Tapi yang paling penting pola makannya juga bagus. Kita mau donor darah pasti cek sama medis. Loh, kok darahnya jelek banget didonorin karena kita pola makannya salah. Iya, makanya memang ada kualifikasi khusus pada saat kita mau donor. Tapi itu lanjutkan saja. Sebelum donor minum Ziman dulu biar kualitasnya bagus ya darahnya gitu ya. Oke, jadi Ziman lovers, kita sekarang paham bahwa semua yang ada di dalam tubuh kita ini depend on kita sendiri gitu. Kalau kita bisa memaintainnya dengan baik, ya makanan-makanan bergizi, suplemen-suplemen yang bagus, itu hasilnya juga pasti akan luar biasa. Karena kadang-kala kalau kelainan-kelainan darah itu agak susah terdeteksi secara instan ya Pak ya. Biasanya gejalanya kita rasakan. Biasanya butuh waktu, tiba-tiba udah CA gitu kan, bahaya ya. Oke deh, terima kasih banyak ya Pak Nyoto sudah hadir hari ini, luar biasa. Ini semoga menginspirasi kita jadi semakin paham dengan kesehatan, dan kita ketemu lagi minggu depan. Saya Nana Amelia. Saya Nyoto Sianto. Salam sehat, awet muda bersama Ziman. Dah.